Hai, perkenalkan, nama saya Makfirah Fajrinia Rinsani, biasa dipanggil Vira. Saya merupakan relawan magang berjarak di Ruang Belajar Akil, tepatnya di Subbidang Layanan Digital Produksi Pustaka. Seluruh aktivitas magang di sini dilaksanakan secara WFH. Aktivitas magang dilaksanakan selama 6 hari dalam seminggu, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Kami berkomunikasi menggunakan WhatsApp, baik telepon ataupun teks, kemudian email, dan Zoom. Subbidang layanan digital merupakan layanan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara langsung ataupun tunda melalui media digital dalam berbagai kanal serta berwujud ragam rupa. Nah, interaksi antar individu atau kelompok yang terlibat di dalam aktivitas atau programnya itu bersifat non-ragawi. Apa aja sih kegiatan atau programnya layanan digital? Ada banyak teman-teman, ada seri berbagi virtual sharing, ada seri berbagi bintang sore, kemudian ada juga produksi pustaka digital serta distribusinya, ada migrasi dan integrasi dengan layanan ragawi, dan masih banyak lagi. Ruang Belajar Akil memiliki beberapa produk pustaka digital, antara lain ada vlog, ada reading aloud, ada unggah ulas kegiatan, ada buku suara, dan masih banyak lagi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang dalam pengelolaan pengetahuan di Ruang Belajar Akil, serta sebagai rujukan belajar yang dapat diakses kapanpun dimanapun. Oleh karena itu, produksi pustaka digital ini dilaksanakan secara awam. Relawan magang di Ruang Belajar Akil memiliki 3 aktivitas pembelajaran yang tiap aktivitasnya punya porsi berbeda. Pembelajaran utama punya porsi paling besar, yaitu 60% dan berkaitan dengan aktivitas magang sesuai dengan penempatan kita. Pembelajaran pendukung punya porsi 30%, di mana kita bisa belajar untuk menjalankan berbagai peran, mulai dari host, MC, dokumentasi, dan tulis. Kemudian, pembelajaran mandiri punya porsi 10%, di mana kita bisa belajar atau mengeksplor dokumen dan pustaka Ruang Belajar Akil, dan bisa juga untuk mengerjakan laporan magang ataupun vlog. Oh iya, sebelum menjadi perangkat kegiatan ini atau melaksanakan pembelajaran pendukung, ada yang namanya agenda lokakarya yang nantinya akan memudahkan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Selain yang sudah disebutkan sebelumnya, ada pula lokakarya Canva dan vlog. Pengelolaan buku suara dibagi menjadi 2, yaitu terhadap buku suara akhir dan buku suara awal. Buku suara akhir perlu dicek kelengkapannya seperti opening, isi, closing, background, caption, dan artwork-nya untuk kemudian didistribusikan ke kanal tujuan. Sedangkan buku suara awal harus melakukan lebih banyak hal seperti melakukan proyek penyuntingan, koordinasi untuk pengadaan artwork, dan membuat caption. Hasil dari proyek penyuntingan pun harus kembali didengarkan untuk memastikan tidak ada komponen audio yang kurang. Kemudian, pengelolaan seri berbagi diawali dengan membuat sheets yang berisi judul pustaka, topik, informasi narasumber, dan keterangan layak atau tidak untuk dikonversikan ke bentuk artikel. Nah, untuk memenuhi sheets itu tadi, maka seperti biasa saya harus mendengarkan puluhan pustaka yang berada di YouTube Ruang Belajar Akil. Tugas ini cukup menyenangkan karena dalam proses pengerjaannya saya jadi banyak menemukan informasi, bahkan beberapa narasumber yang membicarakan tentang karir seringkali memberikan motivasi kepada kita sebagai audiens. Oke, kita masuk ke pembelajaran pendukung. Sebenarnya saya cukup familiar dengan beberapa peran seperti MC atau nulis, tapi karena saya sedang ada di tempat baru dan di tiap perannya ada beberapa pengaturan, jadi tentu saja saya ketika diminta atau diberi kesempatan untuk menjadi perangkat kegiatan akan cukup cemas, cukup khawatir, kemudian gugup dan deg-degan. Jadi sebelum sesinya kakak akhiri, kakak mau tanya dong pesannya adik-adik setelah
Atika dan Kak Tira hari ini. Ayo, siapa yang mau? Syabila. Lalu Sangat menarik mendengar cerita ASN dari anak muda, karena dari keluarga saya sendiri memang banyak yang ASN, tapi karena usianya sudah lebih tinggi di atas saya, jadi kurang menarik sih menurut saya. Tapi sebelum ini saya sempat terpukul karena sesuatu hal, dan berkat kejadian tersebut saya jadi menjalani kuliah dengan setengah hati. Saya jadi seseorang yang buang-buang waktu, buang-buang kesempatan, sehingga saya tidak punya apa-apa untuk dibawa masuk ke dunia kerja. Dan suatu hari saya tersadar atau terpikir, oh sepertinya ini tidak boleh diteruskan atau dilanggengkan. Jadi mumpung masih ada waktu, saya berpikir untuk berbenah, tapi mulai dari mana ya gitu. Nah, setelah bergabung dengan Ruang Belajar Akil, ternyata saya jadi bisa sedikit demi sedikit berbenah, karena Ruang Belajar Akil itu memberi kita banyak kesempatan untuk mengembangkan diri dan tentunya memperoleh banyak pengetahuan, salah satunya melalui sharing berbagi, virtual sharing.